Untuk mendownload aplikasi Zoom pada komputer atau laptop, maka kita harus mengakses melalui Google Chrome terlebih dahulu. Nah, setelah terbuka browser Google Chrome kita, kemudian di bagian sini kita harus mengetikkan Zoom download seperti ini. Setelah selesai, kita harus melakukan download aplikasi Zoom pada link zoom.us download atau dengan download center strip Zoom seperti ini. Kita klik saja. Setelah itu, ketika tombol download sudah tertampil seperti ini, maka kita tinggal mengklik aja download. Setelah kita melakukan tombol klik download, maka Google Chrome akan melakukan pendownloadan aplikasi Zoom yang ditandai pada adanya informasi progres download aplikasi pada bagian kiri bawah browser seperti ini. Nah, kita tunggu sampai dengan selesai terdownload 100% sebelum kita melakukan instalasi. Nah, setelah aplikasi Zoom terdownload dengan sempurna, maka kita tinggal mengklik tombol yang ini, tanda panah ke atas, kita klik Show in Folder. Kemudian aplikasi akan muncul di sini. Kita hanya tinggal mengklik 2 kali untuk melakukan proses instalasi. Setelah muncul jendela instalasi seperti ini, kita tinggal hanya menunggu sampai sistem melakukan instalasi 100%. Setelah dilakukan proses instalasi, maka jendela ini akan muncul. Untuk melakukan join meeting, akan kita bahas di poin selanjutnya. Untuk melakukan download Zoom aplikasi pada smartphone Anda, maka Anda harus menginstal melalui Play Store seperti ini. Kemudian tinggal ketikkan Zoom di kolom pencarian seperti ini. Setelah itu, kemudian kita tinggal klik install. Kita tunggu proses downloadnya hingga 100%. Setelah download berhasil, dia akan melakukan instalasi, kemudian kita tinggal mengklik open seperti ini. Nah, untuk join meeting kita akan bahas pada poin selanjutnya. Instalasi selesai. Untuk melakukan join meeting pada aplikasi Zoom di laptop atau di komputer, pertama kali kita harus mengaktifkan aplikasi Zoom yang ada di laptop kita dengan cara mengklik aplikasi Zoom-nya. Ketika jendela Zoom sudah terbuka seperti ini, maka kita tinggal klik join a meeting. Setelah itu, kita harus memasukkan meeting ID yang sudah diberikan kepada kita. Setelah itu jangan lupa ganti nama device Anda menjadi nama Anda ya di sini. Seperti ini. Kemudian kita klik join. Kemudian kita harus memasukkan meeting password. Meeting passwordnya kita ketikkan di sini. Mengetikkan meeting password, huruf besar dan huruf kecil sangat berpengaruh. Oleh karena itu, ikutin huruf besar dan huruf kecil pada meeting password yang telah diberikan kepada Anda. Setelah selesai kita mengetikkan password, kita klik join a meeting. Oke, setelah selesai pastikan ini tercentang dan join with video. Bila ada tulisan seperti ini bukan berarti tidak bisa, tapi kita harus menunggu host meeting Zoom ini mengadmit atau mengizinkan kita untuk masuk ke ruangan meeting. Tandanya host sudah meng-approve atau mengizinkan kita adalah
kita langsung otomatis akan masuk ke dalam ruangan meeting dengan sendirinya. Jangan lupa untuk mengklik tombol biru ini, Join with Computer Audio, agar kita bisa mendengarkan dan berbicara. Proses join meeting sudah selesai. Pada smartphone atau handphone Anda, ketika kita ingin melakukan join Zoom meeting, maka kita harus mencari aplikasi Zoom kita terlebih dahulu yang sudah kita download dan kita install tadi. Nah, seperti ini. Kita akan buka. Setelah buka, kita klik Join a Meeting, tombol yang warna biru ini. Nah, jangan lupa di sini saya menggunakan smartphone Oppo A5 2020 ya. Ini akan menjadi nama Anda pada saat di ruang meeting nanti. Oleh karena itu kita harus menghapus, kita ganti namanya. Nah, seperti ini. Setelah itu, setelah kita ganti, kita ketik meeting ID-nya. Meeting ID-nya bisa didapat dari informasi yang diberikan kepada Anda. Ketika sudah mengetikkan meeting ID, maka kita klik saja Join Meeting. Nah, pada layar ini kita diminta untuk memasukkan password meeting. Password meeting bisa dilihat pada informasi yang diberikan kepada Anda. Di sini kita harus melakukan pengetikan password meeting secara sensitif, artinya huruf besar kita ketik huruf besar, huruf kecil kita juga ikutin harus ketik huruf kecil. Disesuaikan saja sama password yang diberikan kepada Anda. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita join with video. Nah, bila muncul tampilan seperti ini, maka artinya bukan tidak berhasil, tapi kita belum diizinkan oleh host meeting room untuk di-admit atau diizinkan untuk masuk ke ruang meeting. Sehingga kita harus menunggu host untuk melakukan admit. Nah, ketika host sudah melakukan admit untuk memasukkan kita ke ruang meeting, maka sistem akan melakukan koneksi seperti ini, kemudian akan memasukkan kita ke ruang meeting Zoom. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, berarti kita sudah masuk ke Zoom meeting. Seperti ini ya. Oke. Kemudian di kiri bawah di sini ada Join Audio. Kita klik sekali layar kita, kemudian di sini ada Join Audio. Kita harus mengklik, kemudian Call over Internet. Nah, hal ini berguna supaya kita bisa mendengarkan, kemudian kita bisa berbicara. Kalau itu tidak dipencet, maka suara orang lain tidak akan terdengar dan suara kita pada saat kita ngomong tidak akan didengar. Jangan lupa pastikan dipencet ya. Setelah selesai, kita tinggal mengikuti meeting yang ada di dalam Zoom ini. Nah, sekian informasi cara join meeting Zoom. Nah, untuk melakukan mute-unmute atau mode senyap atau sunyi pada aplikasi Zoom di laptop atau layar komputer, kita harus melihat gambar mikrofon yang ada di bawah, kiri bawah aplikasi Zoom kita ini. Nah, kalau kita lihat ada gambar Microsoft dicoret dan ada tulisan unmute, itu artinya kita sedang dalam mode sunyi, yaitu pada saat kita berbicara kita tidak akan didengar oleh peserta yang lain pada Zoom. Kalau kita mau berbicara atau kita mau didengar, maka kita harus melakukan unmute. Kita harus mengklik seperti ini, gambar mikrofon berubah menjadi tidak ada garis merahnya seperti ini. Begitu pula dengan start atau stop video. Pada saat ada gambar video dicoret seperti ini, artinya video kita tidak akan tampil dan peserta lain tidak akan dapat melihat video kita.
Apabila kita ingin gambar kita tampil pada layar dan peserta dapat melihat gambar kita, kita harus melakukan start video dengan mengklik gambar atau icon ini. Nah, seperti ini. Bisa dilihat gambar atau videonya sudah tampil. Sebaliknya, kalau kita tidak ingin gambar atau tampilan kita dilihat orang lain, kita harus melakukan stop video seperti ini. Begitu juga dengan mode senyap. Ketika kita tidak ingin pembicaraan kita didengar oleh orang lain, maka kita harus unmute dengan cara mengklik tombol ini. Seperti itu. Untuk melakukan mute dan unmute, serta melakukan start-stop video, kita lihat di kiri bawah layar HP kita, itu ada icon mikrofon dan icon video yang dicoret berwarna merah. Itu artinya kita dalam mode senyap dan mode video tidak menyala. Artinya orang lain tidak bisa mendengar pembicaraan kita dan orang lain tidak bisa melihat video kita. Apabila kita ingin video kita dilihat orang dan suara kita didengar oleh orang lain, maka kita harus melakukan klik unmute pada mikrofon sehingga mikrofon akan berubah menjadi berwarna putih atau tidak ada garis coretnya. Dan video pun sama, kita harus klik start video sehingga video kita menjadi terlihat oleh orang lain seperti ini. Proses sebaliknya, ketika kita tidak ingin video kita dilihat oleh orang lain, kita harus melakukan stop video seperti ini. Kemudian icon video akan berwarna merah dicoret. Dan apabila pembicaraan kita tidak ingin didengar oleh orang lain atau kita mau mengaktifkan mode senyap atau sunyi, maka kita harus melakukan unmute dengan cara mengklik mikrofon ini sehingga mikrofon ikonnya berubah menjadi merah dan dicoret. Seperti ini. Kemudian untuk melakukan change background pada zoom di laptop atau di komputer, maka kita harus melakukan klik pada tanda panah seperti ini di bagian video. Kita lakukan klik, kemudian kita pilih choose virtual background. Nah, pada layar ini kita akan lihat di belakang ini adalah tembok, ya. Tembok ini berwarna putih, saya akan mengubahnya menjadi ada gambarnya dengan cara melakukan klik tanda plus, kemudian kita add image. Kemudian kita pilih ya, pilih foto atau pilih picture di folder pictures. Saya akan pilih yang ini. Kita open. Kemudian tembok saya berubah menjadi picture yang tadi saya pilih. Kita klik silang saja dan selesai. Bagi kalian yang menggunakan Apple phone atau handphone berbasis iOS, maka Anda bisa melakukan change background pada aplikasi Zoom yang ada install di handphone Apple Anda. Jadi untuk para pengguna Android, mohon maaf ini tidak bisa dilakukan penggantian background di aplikasi Zoom. Untuk pengguna iPhone atau iOS, maka Anda bisa mengganti background tersebut dengan cara mengklik titik 3 seperti ini. Kemudian nanti di sini ada change virtual background. Sama seperti di komputer. Anda tinggal mengklik dan mencari foto yang ingin ditampilkan seperti itu. Terkadang kita ingin melakukan sharing dokumen yang ada di laptop kita. Nah, bagi kalian yang menggunakan laptop untuk meeting menggunakan Zoom, maka kalian pertama kali harus membuka aplikasi dokumen tersebut. Contohnya, saya akan membuka PowerPoint, saya akan men-sharingkan ini. Saya akan buka terlebih dahulu PowerPoint-nya yang mau saya sharingkan. Setelah PowerPoint ini terbuka, maka kita harus kembali ke aplikasi Zoom kita untuk melakukan sharing screen seperti ini. Oke, pastikan PowerPoint-nya sudah terbuka 100% terlebih dahulu. Setelah PowerPoint sudah terbuka 100%,
Kemudian kita kembali ke aplikasi Zoom, kita klik tombol share screen berwarna hijau ini. Nah, kalau ada informasi seperti ini, host disable participant screen sharing, kita harus memberitahukan hostnya agar host mengizinkan kita untuk melakukan sharing screen. Bila host sudah melakukan atau mengizinkan kita untuk sharing screen, maka kita lakukan lagi, kita pencet share screen ini. Nah, akan muncul jendela seperti ini. Kita akan klik PowerPoint, kemudian kita share. Nah, otomatis akan keluar pita atau menu seperti ini yang bertuliskan you are screen sharing. Nah, sudah dipastikan bahwa layar yang PowerPoint ini yang Anda buka akan terlihat oleh partisipan lain pada Zoom. Apabila Anda ingin melakukan stop sharing, maka kita bisa melakukan klik stop share seperti ini. Bagi kalian pengguna aplikasi Zoom pada handphone atau smartphone dan kalian ingin melakukan share screen, maka kalian bisa mengetuk icon share berwarna hijau seperti ini di layar HP Anda. Kemudian tinggal pilih kalian mau share apa, mau share foto, dokumen, atau mau share screen Anda sendiri. Kali ini saya coba akan men-share dokumen ya. Saya akan klik dokumen, kemudian kita akan diarahkan untuk mencari dokumen kita berada. Saya akan mencari di device storage, kemudian saya akan mencoba mencari di download. Kemudian saya akan buka salah satu dokumen ini. Setelah kita klik salah satu dokumen ini, kita harus klik share. Nah, seperti ini. Otomatis screen ini akan ter-share dan terlihat oleh all participant. Kalau sudah, setelah Anda tidak mau share screen, Anda mau menutup, Anda klik tombol stop share seperti ini. Kemudian aplikasi Zoom akan men-stop sharing screen di handphone Anda, sehingga partisipan yang lain tidak akan melihat apa yang Anda sharingkan. Di komputer atau di laptop, pada saat Anda ingin melakukan chat, maka Anda bisa mengakses icon chat di bawah ini. Kita klik. Saat kita klik akan muncul seperti ini. Nah, perlu diperhatikan adalah to-nya, to everyone, artinya chat yang Anda tulis seperti ini akan dapat dibaca oleh seluruh partisipan yang ada di ruang meeting ini. Kalau Anda ingin melakukan chat pada orang tertentu saja, maka Anda harus mengklik to dan mencari nama orang tersebut. Misalkan seperti ini. Nah, di sini akan ada informasi berwarna merah bertuliskan privately. Artinya Anda hanya mengirimkan chat tersebut ke orang yang Anda pilih. Bila Anda ingin menutup percakapan atau chat, maka tinggal klik tombol silang. Bagi kalian yang menggunakan HP atau smartphone, untuk melakukan percakapan atau chat pada aplikasi Zoom, maka kalian tinggal mengetuk tanda titik 3 atau more ini di kanan bawah layar HP Anda. Kemudian pilih chat seperti ini. Nah, ketika kalian ingin melakukan percakapan, kalian tinggal mengetikkan di kolom ini. Pastikan send to-nya itu kalian pilih sesuai kebutuhan. Apabila kita pilih everyone, maka ketika kita send, pesan ini atau percakapan ini akan dapat dilihat oleh semua partisipan yang ada di ruang meeting Zoom ini. Apabila Anda hanya ingin menunjukkan chat Anda atau percakapan Anda ke satu orang saja, maka send to-nya kalian pilih ke nama orang tersebut. Misalkan saya pilih nama ini, kemudian saya chat. Nah, chat ini
akan menuju dan hanya dapat dibaca oleh orang yang bersangkutan. Tandanya apa? Tandanya aplikasi Zoom sudah menyediakan tulisan privately berwarna merah seperti ini. Apabila kita ingin menutup layar chat, maka kita tinggal klik tombol back saja. Nah, seperti itu. Untuk melakukan breakout room pada aplikasi Zoom, maka kita harus melakukan setting terlebih dahulu dengan cara membuka situs zoom.us pada browser Google Chrome. Kita buka ya, kita ketikkan ini. Kemudian kita tunggu sampai situs terbuka. Setelah situs terbuka, kemudian kita akan melakukan sign in dengan Google ya, seperti ini. Kita klik. Kemudian kita harus melakukan klik settings. Ketika menu settings sudah terbuka seperti ini, pada bagian meeting kita klik menu in meeting advance. Oke. Pastikan breakout room ini berwarna biru atau tombol putih ini tergeser ke kanan. Apabila belum atau menjadi abu-abu seperti ini, maka kalian harus mengklik tombol breakout rooms agar bisa menjadi biru. Tanda biru ini artinya fitur breakout room sudah ada di aplikasi Zoom kalian. Setelah itu, pada saat kita pindah ke aplikasi Zoom, maka kita dapat melihat di sini sudah ada fitur breakout rooms. Nah, kita tinggal klik saja fitur breakout rooms-nya. Nah, di sini kita harus menentukan berapa jumlah ruangan yang mau kita buat. Karena di sini ada 2 orang saja, maka saya akan coba membuat 2 rooms dan automatically. Saya pilih automatic. Kenapa automatic? Karena ketika saya akan melakukan create rooms, nanti otomatis seluruh peserta yang ada di sini akan dibagi berdasarkan jumlah ruangan yang ada di sini. Kita create rooms. Nah, sebelum melakukan create rooms, kita bisa melakukan rename ya. Karena di sini statusnya breakout rooms not started, artinya belum dimulai. Kita bisa merubah nama grup atau nama room breakout kita supaya menjadi lebih menarik atau sesuai kebutuhan. Contoh, saya akan memberi nama tim kreatif. Untuk breakout room 2, saya akan beri nama tim inovatif. Nah, jangan lupa pada option ini kita lakukan check mark pada move all participant into breakout rooms automatically. Seperti ini, ya. Kalau tidak, maka kita akan melakukan manual satu-satu untuk memasukkan setiap partisipan ke dalam ruangan. Kemudian kita bisa klik open all rooms kalau sudah selesai. Host bisa melakukan join di beberapa rooms. Contohnya, saat ini host akan mau melakukan join di room tim inovatif, maka host akan klik join saja. Nah, seperti ini. Kalau host ingin melakukan join pada breakout room yang lain, maka host bisa melakukan leave breakout room. Apabila host ingin join ke breakout room yang lain, host tinggal klik breakout ini, fitur breakout rooms, kemudian tinggal pilih. Misalkan mau masuk ke breakout room yang kreatif, tinggal klik join. Yes. Oke, sekarang host sudah ada di rooms yang kreatif. Apabila host ingin me-leave room, kita lihat ya. Host tinggal melakukan leave room. Selesai.